Pelayanan Jemaat Immanuel Kesnana tahun 2022 adalah pemanfaatan pekarangan jemaat. Demi mendukung program dimaksud, diperlukan upaya-upaya untuk membekali jemaat agar lebih berdaya dalam memanfaatkan pekarangannya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelatihan ekoenzim dan pupuk NPK cair bagi kaum perempuan, pemuda, dan kaum bapak, bekerja sama dengan mitra para pihak yaitu pemerintah dan lembaga lainnya, dalam hal ini Dinas TPAP Kabupaten Tetes dan juga pegiat serta komunitas ekoenzim Nusa Tenggara Timur. Ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik berupa kulit buah dan sayuran dengan menggunakan gula merah atau gula tebu dan air sebagai bahan tambahannya. Warnanya coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Ekoenzim ditemukan dan dikembangkan oleh seorang peneliti dari Thailand yang bernama Dr. John Un, seorang peneliti naturopati dari Malaysia. Manfaat ekoenzim untuk rumah tangga yaitu merendam sayur, menghilangkan pestisida, herbisida, bahan logam, dan sel parasit, juga lilin pada buah-buahan, menghilangkan kutu pada beras, membersihkan lantai WC, juga dinding atau kamar mandi, juga lantai sehingga menjadi bersih. Kabupaten itu ya orang kerja pasti begitu. Yang terhormat nama Ketua Majelis Jemaat Immanuel Kesnana bersama pendeta yang ada Bapak Laha, Bapak Cak bersama tim, Bapak Mama semua sebagai peserta pelatihan yang saya juga hormati dan banggakan. Salam untuk kita semua. Tentunya yang pertama dan terutama kita patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenanannya hari ini kita bisa melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ini pergumulan kita Bapak Mama, pergumulan kita untuk bagaimana kita keluar dari kemenut stunting dan miskin. Kalau jemaat stunting terus, miskin terus, datang gereja juga susah. Olehnya itu tadi saya disampaikan bahwa ada 50% ini peserta yang banyak juga dari pertanian. Baru pendeta, ada Bapak Pendeta, dan ini Bapak Mama di presbiter. Ada 3 komponen, 3 unsur dari pihak Bapak-bapak, Mama, dan pemuda. Saya kira ini menjadi lengkap pergumulan kita selama ini. Ini program terkait dengan perbuatan pekarangan. Saya sangat berterima kasih bahwa Bapak Mama dari pihak gereja sangat mendukung pembangunan pertanian. Saya bilang teman-teman untuk membangun pertanian ini setiap hari lebih baik, termasuk petani. Kamu di petani, kamu dan kawan-kawan di kantor membangun pertanian setiap hari lebih baik. Silahkan nanti yang lain itu membangun lebih baik ke depan, silahkan. Tetapi pertanian harus kita bangun setiap hari lebih baik, karena setiap hari kita butuh makanan.
atau karena corona jebab mama di kesetnana sudah 2 tahun san makan. Bisa bagikan kepada kami untuk saya kasih tahu yang saudara yang lain biar tidak usah makan nanti corona lewat baru makan. Yang lain-lain kita bisa tunda, tetapi masalah makan, perbaikan ekonomi tidak bisa kita tunda. Semua bertumpu pada pertanian ini, bukan yang lain, bidang lain tidak baik, tidak. Tetapi memang kalau kita membangun pertanian, kita bilang lebih baik ke depan, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, juga pasti anak-anak stunting terus, kita miskin terus. Jadi kita harus membangun pertanian setiap hari lebih baik, karena setiap hari kita butuh makanan atau butuh hasil panen petani. Kaum papa, kaum ibu, pemuda gereja Immanuel Kesetnana. Yang pertama, terima kasih ya. Ini merupakan gereja pertama di TTS yang mengundang kami komunitas Ekoenzim NTT. Yang kedua, gereja Immanuel Kesetnana ini, saya tadi ikut gereja yang berbicara ekoenzim di Mimbar. Itu merupakan yang pertama kali di NTT orang bicarakan ekoenzim di atas Mimbar. Dan tadi disebutkan langsung oleh Mama Pendeta. Saya sudah kirim rekamannya ke Jakarta. Mereka bilang, wow Pak Charles luar biasa katanya. Ya, terima kasih. Saya berharap ekoenzim di Kabupaten TTS dimulai dari gereja Kesetnana. Ya, ini hal yang luar biasa. Yang kedua, yang terakhir, yang berikut sedikit perkenalan. Nama saya Pak Charles Malela. Di sini ada saya punya adik satu, Ibu Andika Malela. Kalau di komunitas Ekoenzim NTT ada Pak Ari, Pak Yerem Abata, kami tim Ekoenzim NTT, Ibu Sulce, beliau yang mengerahkan Ekoenzim di TTS, saya lihat cukup aktif juga. Terus dengan Ibu Andika, teman-teman di PPNT dan beberapa, terima kasih sudah bergerak. Yang berikut, saya hari-hari bertugas di Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Timur Tengah Utara sebagai Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan. Itu. Saya pendiri dan Ketua Komunitas Ekoenzim NTT. Itu. Nah, kami Ekoenzim NTT ini sudah berdiri 2 tahun. Itu. Kami punya beberapa program. Yang pertama pelatihan dan pembagian ekoenzim. Kami sudah melakukan di 300 lokasi di NTT, baik online maupun offline. Itu. Yang kedua, kami punya program membangun Lopo Ekoenzim NTT. Ada 3 yang kami sudah bangun. 1 di TTO, 1 di Mutis, 1 di Amarasi. Dalam waktu dekat mungkin kami akan bangun di Kabupaten Saburai Jua. Kami sudah kirim ekoenzimnya 1 ton ke Kabupaten Saburai Jua untuk dalam rangka komunikasi dengan Bupati untuk segera membangun Lopo Ekoenzim. Yang berikut kami mengembangkan pertanian ekoenzim, pertanian yang berbasis ekoenzim dengan melakukan demplot di tingkat kelompok tani. Itu. Dan yang terakhir kami pengembangan produk turunan ekoenzim. Ini yang sebentar kita akan belajar, termasuk NPK, cair ekoenzim, biowos, produk-produk fermentasi berbasis ekoenzim. Itu kami punya kegiatan. Nah, ekoenzim ini ditemukan oleh Dr. Oksukon dari Thailand. Dia melakukan penelitian selama 30 tahun. Dia adalah ahli pertanian organik di Thailand. Kita lihat Thailand itu salah satu negara pertanian setelah Israel. Ada ayam Bangkok, jambu Bangkok, yang Bangkok itu dari Thailand. Gitu. Nah, dia menemukan larutan yang disebut ekoenzim. Ini ada 2 jerigen, nanti sebentar bisa dibagikan ke seluruh jemaat. Gitu. Nah, larutan ini tidak dipatenkan, tidak sudah didaftarkan di PBB, tapi tidak dipatenkan, sehingga kita semua boleh membuatnya. Gitu ya. Semua boleh membuatnya. Nah, kebetulan muridnya Dr. Jeon tadi yang disebut dari Malaysia memberikan pelajaran ke kami.
Kebetulan saya orang NTT pertama yang belajar ekoenzim dan kami kembangkan sampai sekarang. Nah, saya berharap terima kasih Bapak Kadis, Ibu Pendeta sudah undang kami ke sini. Saya berharap ekoenzim bisa menjadi satu solusi untuk mengatasi kelangkaan pupuk dalam rangka peningkatan produksi terutama untuk di kalangan petani di Kabupaten TTS. Saya tadi berbincang banyak dengan Bapak Kadis, beliau punya ide-ide yang cukup bagus. Kami kebetulan baru pulang dari Desa Basmuti di Kuanfatu sana. Terus tadi malam kami datang dari Desa Pene Utara. Kami coba jalan lewat sini, sampai di tengah jalan ban mobilnya terlepas. Kami sempat buat api unggun dan makan di hutan sana. Nah, tapi saya lihat TTS punya potensi yang luar biasa. Saya sedikit waktu datang saya sedikit berbangga tentang TTU. Ternyata setelah sampai di desa, saya anggap TTU kecil sekali. Sedikit berbeda. Ada banyak peningkatan, terutama di pertanian yang luar biasa. Tadi saya sempat berbincang dengan Bapak Kadis, ini luar biasa, potensi yang perlu dibangun. Itu hal yang luar biasa. Nah, hari ini kami akan bukan kasih belajar, tapi kita akan belajar bersama-sama tentang 3 hal. Yang pertama tentang ekoenzim, yang kedua menyangkut biowas, dan yang ketiga tentang NPK cair ekoenzim. Gitu ya. Kenapa ini penting? Sehingga sampah rumah tangga itu dimanfaatkan 100%. Tidak ada yang dibuang. Kalau sisa kulit buah yang segar itu kita buat ekoenzim, yang busuk itu kita buat biowas, rumput-rumput di sekitar halaman dan lain-lain yang tidak dimanfaatkan itu kita buat NPK. Itu tujuan. Gitu ya. Supaya kita bisa manfaatkan secara baik. Nah, untuk yang pertama ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Eko itu lingkungan, enzim itu adalah larutan untuk mempercepat proses metabolisme. Itu ya. Jadi ekoenzim ini dibuat dari hasil fermentasi gula. Ada gulanya. Saya izin berdiri. Ini gulanya ada. Tambah air sama sisa kulit buah dan sayur. Kulit buah boleh pakai isinya atau boleh pakai kulitnya dan sayur. Itu. Kenapa kulit? Di kulitnya itulah enzim terbaik ada di situ. Karena kita butuh enzim, maka kita pakai kulit buah. Itu jadi contoh pisang masak kita makan isinya, kulitnya kita buat ekoenzim. Itu tujuannya. Itu. Nah, kenapa ekoenzim ini penting? Ada 2 pertimbangan yang mendasar sekali kenapa ekoenzim ini penting. Yang pertama bahwa akhir-akhir ini PBB sudah memperingati kita dari tahun 2012 bahwa kita punya waktu hanya 12 tahun dari tahun 2018. Bapak Otniel Yonane STP MSI selaku Kepala Dinas TPHP Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang saya hormati Bapak Insinyur Charles Malelak MSI, pegiat dan komunitas ekoenzim Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Bapak Ibu dari Dinas Pertanian yang hadir dan mendukung kegiatan pelatihan pada hari ini, yang saya hormati UPP profesional, UPP kaum perempuan, UPP kaum bapak, dan juga UPP pemuda, yang saya kasihi 2 orang Mama Pendeta, Mama Yuli, Mama Ani, selaku Wakil Ketua Majelis, dan juga Bapak Pendeta La'a yang hadir bersama pada siang hari ini. Hari ini merupakan satu sukacita bagi kita semua, di mana kita akan mendapatkan pengalaman dan motivasi yang sangat luar biasa. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak
neonane bagi kita semua bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kita dalam rangka mengurangi stunting dan juga kita dapat memperdayakan pekarangan rumah kita yang ada. Nah, tadi kalau Bapak sebut bahwa kita harus memperdayakan pekarangan rumah kita dengan menanam sayur-sayuran dan lain-lain, ya mungkin Bapak juga sudah sempat lewat rumah saya ya. Memang tidak ada sayur di situ, tapi yang ada hanya bunga saja. Jadi mungkin saya juga akan berusaha untuk terlibat dalam hal ini, yaitu membudidayakan pekarangan yang ada di rumah masing-masing. Jadi baik, ini juga merupakan satu keputusan program dalam persidangan Majelis Jemaat tahun 2022 tentang pemanfaatan pekarangan jemaat. Jadi demi mendukung program ini, Jemaat Immanuel Kesmana yang akan membagikan ekoenzim masing-masing 1 botol pada setiap jemaat yang datang dalam pelatihan hari ini sangat luar biasa.